Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifko Rabani dengan NIM P1337143712436. Saya berasal dari kelas 1E dari prodi D3 Rimika kelas Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tinjauan jurnal yang berjudul Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis untuk Keperluan Klaim BPJS di RSU Darmayu Ponorogo. Topik ini sangat penting karena pelepasan informasi rekam medis berperan besar dalam proses klaim asuransi BPJS. Sayangnya, masih ada banyak kendala dalam pelaksanaannya yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama, akan kita awali dengan latar belakang. Di rumah sakit, rekam medis adalah dokumen penting yang mencatat seluruh riwayat kesehatan pasien. Rekam medis ini juga digunakan untuk proses klaim BPJS agar rumah sakit bisa mendapatkan pembayaran atas layanan yang diberikan. Di RSU Darmayu Ponorogo sendiri, jumlah klaim BPJS sangat tinggi. Pada bulan November 2017, terdapat 275 klaim rawat jalan dan 1.308 klaim rawat inap. Dan pada bulan Januari hingga Maret 2018, terdapat 3.337 klaim rawat jalan dan 2.043 klaim rawat inap. Namun, dalam pelepasan informasi rekam medis untuk klaim BPJS, masih ada berbagai kendala, seperti yang pertama, tidak adanya SOP tertulis untuk prosedur klaim BPJS. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara petugas rekam medis, dokter, dan pihak klaim BPJS. Dan yang terakhir, berkas pasien seringkali tidak lengkap, sehingga memperlambat proses klaim. Jika masalah ini tidak segera diatasi, dampaknya bisa sangat besar bagi rumah sakit, dokter, dan tenaga medis yang lainnya. Yang kedua, yaitu dampak masalah. Masalah dalam pelepasan informasi rekam medis berdampak pada 3 aspek utama. Aspek yang pertama, fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes. Dampak pada Fasyankes, yaitu yang pertama, rumah sakit mengalami keterlambatan pencairan dana klaim BPJS. Dan yang kedua, beban administrasi semakin berat karena harus menangani klaim yang tertunda. Aspek yang kedua, sumber daya manusia kesehatan atau SDM. Dampaknya bagi SDM, yang pertama yaitu petugas rekam medis harus bekerja lebih keras tanpa SOP yang jelas. Dan yang kedua, hanya ada satu petugas yang menangani pelepasan informasi rekam medis yang juga memiliki tugas lain seperti pengarsipan dan indexing. Aspek yang ketiga, masyarakat atau pasien. Dampaknya bagi masyarakat yaitu pasien bisa mengalami keterlambatan layanan kesehatan karena klaim BPJS belum diproses. Dan yang kedua, banyak pasien yang tidak memahami pentingnya dokumen medis sehingga sering membawa pulang berkas yang diperlukan untuk klaim. Dari sini kita bisa lihat bahwa pelepasan informasi rekam medis bukan hanya soal administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, analisis masalah. Setelah dianalisis, ada beberapa penyebab utama dari masalah ini. Yang pertama, tidak adanya SOP tertulis yang baku. Setiap petugas memiliki cara kerja sendiri tanpa pedoman yang jelas. Dan yang kedua, kurangnya koordinasi antara bagian rekam medis, klaim BPJS, dan dokter. Dokter sering terlambat mengisi kelengkapan berkas rekam medis pasien. Dan yang ketiga, data SEP pasien seringkali bermasalah. Surat eligibilitas peserta atau SEP terlambat dicetak atau bahkan tidak ditemukan dalam sistem. Dan yang keempat, berkas rekam medis pasien sering belum lengkap atau bahkan hilang. Terkadang pasien membawa pulang berkas yang seharusnya tetap di rumah sakit. Masalah-masalah ini membuat proses klaim BPJS menjadi lambat, yang akhirnya merugikan semua pihak. Yang ketiga, analisis masalah. Setelah dianalisis, ada beberapa penyebab utama dari masalah ini. Yang pertama, tidak adanya SOP tertulis yang baku. Setiap petugas memiliki cara kerja sendiri tanpa pedoman yang jelas. Dan yang kedua, kurangnya koordinasi antara bagian rekam medis, klaim BPJS, dan dokter. Dokter sering terlambat mengisi kelengkapan berkas rekam medis pasien. Dan yang ketiga, data SEP pasien seringkali bermasalah. Surat eligibilitas peserta atau SEP terlambat dicetak atau bahkan tidak ditemukan dalam sistem. Dan yang keempat, berkas rekam medis pasien sering belum lengkap atau bahkan hilang. Terkadang pasien membawa pulang berkas yang seharusnya tetap di rumah sakit. Masalah-masalah ini membuat proses klaim BPJS menjadi lambat, yang akhirnya merugikan semua pihak. Yang keempat, kaitan dengan hukum dan aturan yang berlaku. Pelepasan informasi rekam medis tidak bisa dilakukan sembarangan karena ada regulasi yang mengaturnya, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Rekam medis merupakan dokumen rahasia yang hanya boleh digunakan sesuai dengan aturan. Kemudian, Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Pasal 10, rekam medis harus dijaga kerahasiaannya. Kemudian pasal 13, rekam medis boleh digunakan untuk keperluan pembiayaan kesehatan, tetapi harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS menetapkan kewajiban rumah sakit untuk mengajukan klaim dengan prosedur yang jelas agar bisa mendapatkan pembiayaan atau pembayaran dari BPJS. Jika prosedur pelepasan informasi rekam medis tidak mengikuti aturan ini, rumah sakit bisa menghadapi konsekuensi hukum dan pasien bisa kehilangan haknya atas klaim BPJS. Yang kelima, rekomendasi. Agar masalah ini bisa diatasi, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, membuat SOP tertulis yang jelas. RSU Darmayu harus memiliki prosedur baku untuk pelepasan informasi rekam medis agar tidak terjadi kesalahan administrasi. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar petugas. Petugas rekam medis, dokter, dan bagian klaim BPJS perlu berkomunikasi lebih efektif agar proses klaim berjalan lancar. Dan yang ketiga, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Pasien harus diberi pemahaman agar tidak membawa pulang dokumen medis yang diperlukan untuk klaim. Dan yang keempat, menambah SDM di bagian rekam medis. Jika hanya satu orang yang menangani pelepasan informasi, tentu akan sulit. Rumah sakit perlu menambah tenaga khusus untuk bagian ini. Jika semua rekomendasi ini diterapkan, proses klaim BPJS bisa berjalan lebih cepat dan pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa RSU Darmayu sudah memiliki prosedur pelepasan informasi rekam medis, tetapi belum memiliki SOP tertulis yang baku untuk klaim BPJS. Kemudian, masalah utama dalam pelepasan informasi rekam medis adalah kurangnya koordinasi dan kelengkapan berkas pasien. Solusi terbaik adalah membuat SOP tertulis, meningkatkan koordinasi, dan memberikan edukasi kepada pasien serta petugas kesehatan. Jika semua pihak bekerja sama, pelepasan informasi rekam medis bisa berjalan dengan lancar dan pelayanan kesehatan akan berjalan dengan baik. Tibalah saya untuk mengakhiri video ini. Saya menggunakan jurnal tinjauan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan klaim BPJS di RSU Darmayu Ponorogo sebagai referensi untuk menyelesaikan tugas ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya prosedur pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Maksudnya silahkan ditanyakan di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.